Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada motor GL Max Neotech dan dia habis di quarter ya, karena mengakibatkan penyebab awalnya itu benturan klep ya, benturan klep dengan seher karena ininya rantai ketangnya dia loncat. Dan ini coba perhatikan di sini. Jadi ini setelan rantai ketangnya ini teman-teman, dan ini sudah dirubah ya menjadi setelan rantainya itu jadi manual. Jika sudah dirubah seperti ini, maka seharusnya pemilik kendaraan motornya itu harus berperan aktif ya dalam mengatur setelan ketangnya ini. Jangan dibiarkan terlalu kendor, karena lama-kelamaan dia kendor, maka harus dilakukan penyetelan secara manual ya, karena ini rantai ketangnya udah bukan dibuat otomatis, dimana pendorongnya itu, setir pendorongnya itu jika yang otomatis itu dia biasa langsung mendorong ya, walaupun motor jalan nanti rantai ketangnya walaupun mulur itu, kalau setelan yang otomatis dia akan mengencangkan sendiri ya, mendorong sendiri. Tapi jika yang sudah dirubah seperti ini, maka saya kasih tahu bahwa kalian pemilik motor yang sudah dirubah seperti ini harus berperan aktif ya dalam mengatur setelan ketangnya. Artinya kalian harus bisa mengaturnya sendiri ya, karena tidak tahu kapan kendornya dan kapan kalian lama nggak servis ya, maka kalian harus bisa melakukan penyetelan ketangnya seperti ini. Gimana caranya penyetelannya? Simak video ini ya, perhatikan ya. Jadi ini motor ketangnya juga habis diganti ya teman-teman. Jadi rantai ketang itu pakai rantai ketang yang ori. Jadi ini jarak kerenggangan setelan yang bisa dilakukan untuk mendorong busur ketangnya ya, yang untuk menekan rantai ketangnya. Untuk tahap-tahap penyetelannya itu harus menempel busur ketangnya itu, setutnya itu ke busur ketangnya harus menempel, tapi menempel di rantai ketang, tapi jangan terlalu keras ya. Artinya minimal dia ada tahanan ketika rantai ketang itu berputar, dia tertahan oleh setelan ketang ini supaya si rantai itu tidak lompat ya saat berputar ya. Itu biasa yang banyak terjadi ketika rantai ketang lompat itu, karena dalam keadaan rantai ketangnya kendor dan ininya tidak menahan ya, tidak ada tahanan. Cara penyetelannya ini gampang ya teman-teman. Cara penyetelannya dimana di sini dia pengatur tekanannya, dan di sini penguncinya ya. Jadi penguncinya ini kita harus buka dulu biasa, soalnya jika kalau nggak dibuka langsung diputar ini, nanti biasanya banyak terjadi itu beratnya rusak. Jadi kita buka pada bagian penahannya, penguncinya. Nah, jika udah seperti ini, kita anggap kita tidak tahu ukurannya ya. Ini walaupun rantai baru atau kendor, itu setut ini harus mendorong rantai ketangnya, tapi tidak terlalu keras juga, nanti mengakibatkan dengung dan ketangnya itu cepat kendor juga jika itu terlalu keras ya. Dan busur ketangnya juga bisa jadi lebih ini ya, lebih cepat aus. Kita mundurkan dulu boleh, maupun dikencangkan dulu boleh, nanti dikendorkan sesuai kan. Jadi nanti ini kita anggap sudah tidak menempel. Lihat jarak panjangnya ini masih ini ya, dan kita mulai menekan ini, kita anggap ini sudah bebas ya. Jadi si setutnya ini tidak menekan rantai ketang ya, busur ketangnya bebas. Nanti kita putarkannya itu kita harus merasakan ya, harus merasakan setutnya ini sudah menempel di ketang belum. Usahakan itu sampai menempel ya teman-teman. Nih ini menempel, tapi ini kekencangan nih tuh. Jadi dia mendorongnya udah mentok dia. Kalau udah kencangan seperti ini dia terlalu kencang, karena di sini mentok, kita kendorkan lagi kalau seperti ini. Usahakan gerakan awal saat merasakan tekanannya, tekanan si ini menempel ke ketangnya, setutnya itu menempel ketang, jadi busur ketangnya menempel di rantainya itu harus kita rasakan ya. Ini udah mentok lagi nih, udah kencang, kita kendorkan lagi. Kalau sudah seperti ini bisa kita tes
uji cobanya itu sambil dihidupkan ya teman-teman, tapi kalau ini kita sudah mundurkan, kita bisa langsung pasang kan. Kalau menguji bahayanya kalau mengujinya pas dihidupkan itu, kalau ininya belum menekan ya, artinya masih rantai ketangnya masih dalam keadaan kendor karena masih baru. Ini rantai ketangnya pasti masih kencang ya, tapi berbeda kalau yang rantai ketangnya itu udah mulur panjang, itu mesti hati-hati sekali karena kita tidak tahu tekanan ininya udah loncat ya pasti hidupkannya. Jadi penyetelan lebih di saat kondisi hidup itu harus lebih hati-hati teman-teman, soalnya nantinya kalau rantai ketangnya pas lagi kendor itu bisa gampang loncat ya, gas-gas. Dikhawatirkannya seperti itu. Ini kita uji dulu, kita hidupkan motornya. Ya bunyi atap ketangnya itu dia suaranya lebih adem karena dia sudah menekan ya, tapi tidak berdengung. Biasanya ada ciri khas sendiri bunyinya jika kalian penyetelannya itu terlalu kencang. Jadi nanti untuk melakukan penyetelan rantainya itu kapan waktunya adalah biasanya suaranya, kalau suaranya berbeda ya, suaranya agak kasar, suara rantai ketang ada ciri khasnya sendiri, serak-serak seperti suara rantai gitu. Jadi harus membedakan yang mana suara ketang ataupun klep. Tapi biasanya ketika penyetelan ini dilakukan, maka penyetelan klep juga harus dilakukan teman-teman. Ini sudah bisa dijalankan karena setelahnya dibersihkan. Jadi kalau sudah yang seperti ini kalian harus aktif ya, harus bisa mengerti cara menyetel ketang ya, kondisi rantai kendor atau apa, nanti dikhawatirkannya mudah sekali benturan klep ya, karena kalian dibiarkan setelan ketangnya itu nggak menempel ke rantainya jadi kendor, nantinya mudah lompat. Kalau yang seperti ini harus harus sering-sering dipantau ya setelan rantainya itu. Ini udah cukup ya teman-teman. Jadi seperti itu cara penyetelan setelan rantai ketang yang sudah dirobak manual ya. Oke, begitu saja.